Intinya percuma kalau punya perencanaan yang kuat tapi tidak disiplin ya bakalan jadi berantakan. Terus nanti kalau udah minus, udah rugi malah jadi kacau. Kan itu nggak banget kan? Percuma aja kan mekanisme transaksinya sudah halal, sudah ada fatwanya gitu dari MUI. Tapi praktiknya tuh masih spekulatif. Yang di belakang pada tahu nggak? Nggak. Oh nggak tahu, Bro juga nggak tahu sih. Jadi kita jawab aja, apa ya? Jangan pakai perasaan. Oh ini kayaknya bagus, ini kayaknya jangan kayak gitu deh. Itu nanti kalau di PHP-in, kita aja di PHP-in kan nggak suka ya. Secure the future. Start invest. It's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar ini teman-teman Omfin semuanya? Semoga kabarnya baik ya di bulan Ramadan ini. Pada puasa nggak? Insya Allah pada puasa dong. Oh iya, di bulan Ramadan ini Vina akan menyuguhkan konten yang berbeda nih. Kontennya itu akan menjurus tentang investasi tetap, tapi dikaitkan dengan hal-hal keagamaan. Maksudnya di sini coba nanti simak aja ya pembahasannya. Tujuannya apalagi supaya investasi kita tuh lebih berkah di bulan Ramadan ini. Oh ya, secara umum pembahasan Vina ini pernah dibahas oleh Omfin di channel ini, tapi ya karena bulan Ramadan jadi Vina ingatkan kembali, siapa tahu udah pada lupa ya kan. Oke deh, supaya nggak panjang lebar, langsung aja kita bahas. Nah di sini tuh kayaknya pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Omfin yang kira-kira sebenarnya halal gak sih, atau ini sebenarnya boleh gak sih bertrading saham itu gimana gitu kan. Vina rangkum pertanyaan-pertanyaan netizen itu, makanya kita bacakan satu-satu ya. Yang pertama, pasti orang-orang pada nanya, apa dasarnya mekanisme transaksi efek, khususnya transaksi saham di Bursa Efek Indonesia adalah halal? Tuh dasarnya apa? Nah, Vina kasih tahu ya, jawabannya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Fatwa itu menjadi dasar atau hukum fikih yang kuat bahwa mekanisme lelang berkelanjutan alias continuous auction dalam transaksi efek itu bersifat ekuitas di pasar reguler telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, lalu fatwa itu juga menjadi dasar dari dikembangkannya Syariah Online Trading System atau SOTS oleh Bursa Efek Indonesia, di mana setiap SOTS yang dikembangkan oleh perusahaan efek harus mendapatkan sertifikat syariah dari DSN MUI tadi. Untuk melengkapi sistem dan mekanisme syariah di pasar modal, DSN MUI juga mengeluarkan fatwa nomor 138 untuk proses clearing dan fatwa nomor 124 untuk proses kustodian di Kustodian Sentral Efek Indonesia atau kita sebut KSEI. Nah, pertanyaan yang kedua dari netizen adalah, kenapa transaksi efek termasuk transaksi saham di bursa disebut lelang berkelanjutan? Ada yang udah tahu belum? Kalau pada belum tahu, ini Vina kasih jawabannya. Jawabannya adalah karena memang mekanisme transaksi di bursa menggunakan mekanisme lelang. Jadi ada permintaan, ada juga penawaran, ada bid, ada offer. Tujuannya untuk mencari harga terbaik. Itu sama aja kayak di zaman Nabi sih setahu Vina. Coba cari tahu deh, zaman Nabi itu perdagangannya seperti apa. Dan satu hal lagi nih yang paling penting, mekanisme lelang ternyata adalah cara transaksi terbaik dan dikenal sangat syariah. Pertanyaan yang ketiga dari para netizen, siapa yang tahu harga terbaik dan harga wajar yang dimaksud? Yang di belakang pada tahu nggak? Nggak. Oh nggak tahu, Bro juga nggak tahu sih. Jadi kita jawab aja. Jadi jawabannya adalah semua orang tuh bisa tahu, kan rumusnya banyak ya. Jadi kalian bisa cari tahu tuh di Google, banyak sumbernya karena ini udah masuk dunia digital kan. Misalnya adalah analisa fundamental untuk strategi value investing. Nah, pasti itu mengutamakan bagaimana sih cara menghitung harga wajar. Sebab dari hasil yang tadi kita misalnya udah belajar nih tentang rumus-rumusnya, kita bisa tahu harganya itu tuh salah, benar, atau kemahalan kah. Nah, makanya jadi kalau
bukan bermain saham ya, trading saham atau invest gitu, itu harus tahu dulu analisanya maupun fundamental ataupun teknikal. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira tuh. Kalau kayak gitu disebutnya judi katanya, kata Om Vin ya. Teman-teman Om Vin Channel, kapan-kapan kita cari tahu yuk dan kita praktekkan bagaimana sih cara menghitung harga wajar saham supaya kalian juga bisa paham. Oke? Oke, yang keempat nih, ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Pasti banyak yang nanya dong, untuk apa sih kita harus tahu teori dan analisa harga efek termasuk harga saham? Ya harus tahu dong, masa nggak tahu, mau trading tapi nggak tahu dan nggak mau tahu gitu teori dan analisanya. Nah, jawabannya dari Vina adalah supaya kita tidak spekulatif. Maksudnya supaya tidak spekulatif adalah percuma aja kan mekanisme transaksinya sudah halal, sudah ada fatwanya gitu dari MUI, tapi praktiknya tuh masih spekulatif. Spekulatif atau spekulasi adalah bahasa lain dari mengira-ngira, alhasil jadi ya nggak beda jauh sama judi. Jadi jangan pakai hanya jangan pakai perasaan, oh ini kayaknya bagus, ini kayaknya jangan kayak gitu deh. Itu nanti kalau di PHP-in, kita aja di PHP-in kan gak suka ya, ini di PHP-in sama tindakan kita sendiri, kita nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Kalau kita analisa pasti kita tahu. Dan ingat ya, itu uang kita yang diinvestasikan, jangan main-main dengan cara spekulatif hanya gara-gara kita tuh mager, malas belajar gitu, apalagi ikut-ikutan. Nah itu nggak banget. Yang kelima, tidak spekulatif berarti bisa lebih terukur. Coba, ada yang tahu jawabannya lagi nggak? Aku nggak tahu nih. Ada yang tahu nggak nih teman-teman semuanya? Kayaknya pada nggak ngerti saham ya, sama. Nggak ada yang bohong. Oke, jawabannya adalah iya benar. Kalau kita spekulatif, iya benernya tadi terlalu teriak gak sih? Kalau kita spekulatif, balik lagi tadi, ya udah jadi ngira-ngira, udah ngambang aja gitu kan. Nah, begitulah investasi seharusnya tuh harus terukur. Dan dari kita harus punya trading plan lah ibaratnya gitu. Jadi kita punya perencanaan mulai dari menetapkan tujuan investasi harus punya tujuan, ya kan? Terus juga menetapkan instrumen investasi apa yang akan dipilih sampai dengan jangka waktunya juga kita harus tahu. Kita mau jangka menengah ataupun kita mau jangka panjang itu harus tahu. Kita mau beli rumah ataupun kita mau beli handphone. Nah, kita harus tahu. Oke, kalau kalian yakin, kalian harus pahami tuh 5 jawaban yang tadi Vina udah sebutkan dari pertanyaan-pertanyaan netizen ya kan. Nah, jadi itu udah menjadi modal yang sangat cukup ketika kita ingin mulai berinvestasi, apalagi investasinya halal gitu ya kan. Udah sesuai dengan ajaran agama, sudah sesuai dengan syariat Islam. Dan selebihnya adalah disiplin. Disiplin itu penting karena kalau tidak disiplin, ya itu udah pernah Vina bahas di Cerves sih sebenarnya. Intinya percuma kalau punya perencanaan yang kuat tapi tidak disiplin, ya bakalan jadi berantakan. Terus nanti kalau udah minus, udah rugi, malah jadi kacau. Kan itu nggak banget kan? Satu lagi, Vina inget banget dengerin kata Warren Buffett tentang spekulasi. Investasi itu bukan permainan dan investasi itu butuh ilmu serta pemahaman. Sebab bukan lempar koin untuk menentukan nasib, karena itu namanya judi. Begini kata Buffett, investasi harus rasional. Jika Anda tidak memahaminya, jangan lakukan. Resiko datang dari ketidaktahuan akan apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat informasi yang Vina sampaikan kali ini. Jangan lupa puasanya harus tetap semangat, full sambil nonton Om Vin Channel. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen ya. Nah, untuk episode selanjutnya di bulan Ramadan ini, Vina akan bahas tentang ragam produk investasi syariah. Jadi jangan sampai ketinggalan. Udah gitu aja, Vina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secure the future. Start invest. It's time.